Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Petek ini. Lagu. Iya. Baik, kita lanjutkan bahas Kitabul Maram sampai di hadis 119. Silakan dibaca. Bahwasanya Ummah Habibah binti Jahsin binti Jahas syakat mengadu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama tentang darah. Faqala maka bersabda Kuthi diamlah Ustaz. Kuthi ya. Diamlah qadra ukuran makanat apa yang kamu tak disuki menghalangi haidatuki hadmu semua kemudian intasili mandilah fakanat maka adalah dia tasilu mandi likulli salatin untuk setiap salat. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin dan di riwayat lain lil Bukhari wa tawadda'i dan berwudulah kamu likulli salatin untuk setiap salat. Wahya dan dia li Abi Dawud milik Abu Dawud wa ghairihi dan selainnya wajihin dalam bentuk akhar lain. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih membahas tentang babul haid, bab masalah haid dan juga darah-darah wanita. Hadis yang ke-119. Faqal musannifu rahimallahu taala Al-Hafidz Ibnu Hajar pada tahun 852 Hijriah rahimahullah. Wa an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna Ummah Habibah bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsh radhiyallahu taala anha syakat mengadu ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dam darah, maksudnya mengadu dalam masalah darah yang dialami. Masalah darah, maksudnya darah di sini adalah darah yang keluar dari farjinya. Maka dia maksudnya mengalami istihadhah. Mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sedang mengalami istihadhah. Ya. Maka bagaimana hukumnya? Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kuthi diamlah. Maksudnya diamlah di sini adalah kamu jangan melakukan ibadah sebagaimana kamu suci. Ya. Jadi maksudnya diamnya bukan maksudnya suruh diam duduk saja, bukan. Ya. Maksudnya ya berdiamlah, maksudnya jangan melakukan ibadah yang biasanya kamu lakukan seperti sholat, puasa dan seterusnya. Sampai kapan? Qadra seukuran makanat apa yang biasanya tahbisuki menghalangimu atau menahanmu haidatuki haidmu. Maksudnya apa? Maksudnya ya berdiamlah atau anggap haid seukuran dengan hari biasanya kamu haid, gitu maksudnya. Tsummal tasili, kalau sudah seukuran hari yang biasanya kamu haid, maka kemudian mandilah. Fakanat, dan ini Sayyidah Aisyah yang ngomong ya, cerita tentang Ummu Habibah. Fakanat, maka Ummu Habibah tasilu mandi likulli sholatin untuk setiap sholat. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan Imam Muslim. Wa fi riwayatin Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, wa tawadda'i, dan berwudulah likulli sholatin untuk setiap sholat. Wa hiya li Abi Dawud, wa hiya riwayat li Bukhari ya, maksudnya riwayat tambahan riwayat wa tawadda'i, bukan wa taghtasilu ya, wa tawadda'i dan wudu dan wudulah itu juga diriwayatkan Abu Dawud wa ghairi dan selainnya min wajhin akhar dari sisi yang lain atau dari bentuk hadis yang lain. Baik. Maka hadis ini memberikan dua faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya wanita yang istihadhah, maka membedakan darah haid dengan darah istihadhah adalah dengan hari-hari biasanya dia haid. Ini dengan syarat jika dia tidak bisa membedakan darah. Ya. Jika dia tidak bisa membedakan darah. Karena kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya wanita kalau istihadhah maka
gimana dia ngukur haid sama istihadahnya? Ukur haid sama istihadahnya yang pertama adalah dengan sifat darah. Ya, kalau dia tahu sifat darah haid, sifat darah yang bukan haid, maka diukur pakai itu. Meskipun menyelisih harinya. Haid sebelumnya biasanya 7 hari. Tapi ketika istihadah dilihat ini darahnya kok sama terus sampai 10 hari. Kemudian baru beda pas hari ke-11. Maka ngikut mana? Ngikut hitungan hari biasanya atau ngikut sifat darah? Ngikut sifat darah. Sifat darah lebih didahulukan. Ya, hadisnya Fatimah binti Abi Hubash. Nah, maka di sini hadis ini dibawa ketika beliau tidak bisa membedakan sifat darah. Maka baru menggunakan hitungan hari biasanya dia haid. Hari biasanya dia haid berapa? Itu dibuat haid, maka yang sisa hari yang lainnya dianggap istihadah. Yang kedua adalah masalah mandi. Kemarin sempat kita singgung ya pertemuan sebelumnya. Wanita yang istihadah. Di sini hadisnya Imam Muslim, Nabi mengatakan diberitakan oleh Sayyidah Aisyah, Ummu Habibah itu mandi setiap mau sholat. Tapi sebenarnya nggak harus mandi. Cukup sebenarnya berwudu. Nah, kita sampaikan ya, bahwasanya cukup bagi wanita yang istihadah untuk wudu sebelum dia sholat. Tidak harus mandi. Ya, tidak harus apa? Mandi. Mandi hanya sunnah saja. Mandi hanya sunnah. Tapi makanya karena sunnah, maka beliau Ummu Habibah milih apa? Mandi. Tapi kalau misalkan aras-arasan kan ya rada abot ya. Atus bentino ping 5 kan. Ya, wudu saja cukup ya. Wudu saja apa? Cukup. Makanya beliau membawakan riwayat yang lain, wa tawaddu'i likulli shalah. Wudulah setiap apa? Salat. Maka di sini kalau boleh wudu berarti mandi tidak wajib. Lanjut. Hadis ke-120 Wan Atiyah dan dari Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, kunna sunnatani la na'udu, tidak menghitung al-qudrah itu keruh. Al-qudrah ya keruh. Keruh wasufrah dan kecoklatan. Iya. Kuning kecoklatan. Kuning kecoklatan. Ba'da tuhri setelah suci syai'an sesuatu. Rawahul Bukhari, hadis Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu, dan Abu Dawud dan lafaz ini miliknya. Baik. Hadis berikutnya waqala 120 wa an Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qala, beliau mengatakan kunna, bahwasanya kami la na'uddu, tidak menganggap al-qudrata. Qudrah itu warna keruh, warna apa? Warna ya keruh, coklat-coklat mentah gitu loh ya. Wasufrah dan kekuningan. Sufrah itu apa? Kekuningan. Ya. Gampangnya ya bercak lah, bercak. Kayaknya kalau wanita membahasakannya bercak. Ba'da tuhri, setelah suci, syai'an, sedikit pun. Maksudnya tidak menganggap itu sebagai apa? Haid. Tidak menganggap itu sebagai haid. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa lafdhu lahu, dan lafaz itu milik Abu Dawud. Maka di sini hadis ini membahas tentang masalah flek pada wanita. Flek pada wanita. Baik. Maka di sini mafhum hadis ini apa? Jika flek itu keluar ketika wanita sudah suci, sudah melewati masa sucinya, maka flek itu tidak dianggap haid. Flek itu tidak dianggap haid. Ketika dia sudah habis masa sucinya. Ya. Dan mafhumnya atau logika terbaliknya, jika flek itu keluar setelah masa suci, maka kalau flek itu keluar sebelum masa suci, dia masih dianggap. Ya. Karena di sini kan Nabi mengatakan ba'da tuhri, setelah suci, syai'an, sedikit pun. Maka para fuqaha menyampaikan, flek itu dilihat dia keluar setelah masa suci atau sebelum masa suci. Kalau setelah masa sucinya, maka flek tadi tidak dianggap haid. Tapi kalau flek itu keluar
sebelum masa suci habis. Sebelum masa suci habis. Maka dia dianggap masih kategori haid. Masih kategori haid. Baik. Itu yang dimaksud dalam hadis. Baik, berikutnya. Berikutnya hadis ke-121 wa Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna bahwasanya al-yahuda Yahudi kanat adalah ya apabila hadati haid al-mar'atu wanitanya. Hadat ini aslinya taknya disukun ya. Nek mocone dipisah, kalau bacanya hadat al-mar'atu, maka dia tetap sukun. Tapi kalau membacanya disambung, tak yang sukun dikasih. Hadatil mar'atu atau hadat al-mar'atu itu. Tidak apabila hadatil mar'atu haid wanitanya fihim dalamnya lam yu'akiluha, tidak memberi mereka makan ya, tidak memberinya makan. Tidak makan bersama mereka. Tidak makan bersama mereka. Atau tidak makan bersamanya, Afan. Ha kan balik ke mar'ah ya. Tidak makan bersamanya. Faqala maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u, lakukanlah kulla setiap syai'in, sesuatu illa kecuali an-nikah, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis berikutnya hadis 121. Qala al-musannif rahimahullah taala wa an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna al-yahud, bahwasanya orang-orang Yahudi, kanat, bahwasanya adalah idza apabila hadat haid al-mar'atu, wanita. Maksudnya di sini wanita ya bisa istrinya, bisa anaknya. Lam yu'akiluha, mereka tidak makan bersama wanita tadi. Maksudnya tidak boleh mereka di meja yang sama, di tempat yang sama, makan dari satu tempat yang sama. Maka mereka harus rodok ngadoh gitu ya, agak dijauhkan. Faqala, karena mereka berkeyakinan bahwasanya wanita yang haid itu najis sebadan-badannya. Maksudnya kotor sebadan-badannya. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u, perbuatlah kulla syai', semua hal. Maksudnya ya sudah, anggap saja dia wanita biasa. Anggap saja wanita biasa. Isna'u kulla syai', sudah, lakukan semaumu, apapun yang kamu inginkan, silakan dikerjakan. Kemudian Nabi mengatakan illan nikah, kecuali nikah. Nikah di sini yang dimaksudkan oleh para ulama adalah apa? Al-watu, atau hubungan suami istri. Maka silahkan kerjakan berbagai macam hal terhadap wanita yang haid kecuali jima, kecuali berhubungan suami istri, maka ini diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka hadis ini menjadi dalil bagi para ulama yang berpendapat yang diharamkan seorang laki-laki dari istrinya pada saat haid hanyalah hubungan suami istri, jima. Selain itu mutlak semuanya boleh. Mutlak semuanya boleh. Dan ini pendapat sebagian dari para ulama. Dan itu salah satu pendapat yang dipilih, atau dia adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Meskipun mazhab Syafi'i tidak berpandangan seperti itu ya. Imam Nawawi memilih pendapat bahwasanya boleh melakukan semua hal kecuali apa? Kecuali jima. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyebutkan hadis ini di awal pembahasan. Bisa jadi ini isyarat dari beliau memang memilih pendapat ini. Bisa jadi syaratnya seperti itu. Beliau mendahulukan apa? Hadis ini. Ya. Tapi Allah alam apa yang dipilih oleh beliau, tapi yang zahir adalah sepertinya beliau memilih hadis ini ketika menyebutkan ini di awal dalam pembahasan. Tapi bisa juga apa? Bisa juga beliau mengikuti pendapat hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini akan menjadi dalil bagi pendapat kedua. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwasanya laki-laki yang haram bagi laki-laki terhadap istrinya ketika haid adalah jima saja. Pendapat kedua mengatakan ini pendapatnya mazhab Syafi'i secara resmi. Yang haram adalah jima dan juga bagian tubuh antara pusar sampai lutut untuk dicumbu. Maka itu nggak boleh. Maka itu tidak diperbolehkan. Ini pendapat kedua. Tapi pendapat pertama dalilnya hadis ini. Isna'u kulla syai' ila nikah. Ila nikah ila jima. Nah, pendapat yang kedua dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang berikutnya.
Silakan. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, memerintahkan kepadaku fa'at taziru, untuk berpakaian. Fayubashiruni, maka mencumbuiku, wa ana, dan aku hamidun, sedang haid, muttafaqun alaih. Baik, hadis yang 122 ini menjadi pendapat kedua dari pendapat yang mengatakan bahwasanya yang diharamkan bagi laki-laki terhadap istrinya pada saat haid adalah jima dan bercumbu dengan bagian tubuh antara pusar sampai lutut. Maka ini dalilnya. Dalilnya apa? Hadis Aisyah. Salah satu dalilnya ya. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, memerintahkanku, fa'at taziru, lalu aku memakai kain sarung, fa'at taziru, memakai kain sarung. Fayubashiruni, lalu Nabi mencumbuiku, wa ana haid, dan aku ketika itu sedang haid. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini menjadi salah satu dalil, tapi bukan dalil utama. Kita katakan dia bisa menjadi salah satu dalil, tapi bukan dalil utama. Menjadi salah satu dalil apa? Bahwasanya yang dihalalkan bagi laki-laki saat istrinya haid adalah mencumbu, tapi selain bagian tubuh antara pusar sampai lutut. Karena Sayyidah Aisyah diperintah untuk memakai kain sarung tadi. Dan dalil utama dalam mazhab Syafi'i adalah sebuah hadis dari Nabi SAW ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ma yahillu li mimraati idza kanat haid. Wahai Nabi, apa yang halal bagiku dari istriku ketika dia haid? Maka Nabi mengatakan, laka ma fauqal izar. Kamu dapat bagian yang di atas kain sarung. Maka di situ memberikan pelajaran bahwasanya mencumbu istri pada saat haid tidak boleh antara pusar sampai dengan lutut. Ini pendapat kedua dan ini salah satu dalilnya, dan tadi kita sebutkan dalil utama dalam mazhab Syafi'i. Baik, berikutnya. Hadis 123. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, billadhi, dalam apa yang ya'ti datang, imra'atuhu, wanitanya, wahya, dan orang yang filladhi, kepada orang yang yang datang, imra'atahu, kepada istrinya, yang mendatangi istrinya gitu Mas. Filladhi, kepada orang yang ya'ti, yang mendatangi imra'atahu, istrinya, wahya, dan dia haidun, sedang haid. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, yatasaddaqu, bersedekahlah, bidinarin, dengan 1 dinar, au binisfi dinarin, atau dengan setengah dinar. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh yang 5, wasahhahu, dan mensahihkannya Al-Hakim, wa Ibnul Qattan, dan Ibnul Qattan, warad jahat, dan merajikannya ghairuhuma, selain keduanya, waqfahu, mauqufnya. Baik, hadis berikutnya, qala wa an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, filladhi, tentang seorang yang ya'ti, mendatangi, imra'atahu, istrinya. Maksudnya mendatangi istrinya di sini berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri dengan istrinya. Wahia, sedang istrinya itu sedang haidun haid. Maksudnya dia jima pada saat istrinya apa? Haid. Qala, maka Nabi mengatakan, yatasaddaqu, dia bersedekah bidinarin, dengan 1 dinar. Atau binisfi dinarin, dengan setengah dinar. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan yang 5. Wasahhaul Hakim, disahihkan Imam Hakim, wa Ibnul Qattan, dan Ibnu Qattan. Warajjaha ghairuhuma, dan menguatkan selain keduanya, selain Al-Hakim dan Ibnu Qattan, waqfahu, waqaf mauqufnya. Maksudnya apa? Ucapan ini bukan ucapannya Nabi, tapi ucapannya Ibnu Abbas. Itu mauquf, ya. Jadi bukan ucapannya. Baik. Hadis ini menjadi dalil tentang kesunahan atau dianjurkan bagi orang yang jima dengan istrinya pada saat haid untuk bersedekah. Tentu dia dosa. Cuma dianjurkan setelah bertobat, ya, istighfar. Dianjurkan setelah itu dia juga bersedekah.
mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dan di sini disebutkan bidinarin au nisfu dinar, 1 dinar atau setengah dinar. Ini kapan? Apakah semuanya? Tidak. Kalau misalkan itu pada saat awal-awal haid di mana darah masih keluar cukup banyak, maka dia sedekah 1 dinar. Ya, karena lebih parah kan, keharamannya lebih parah. Tapi kalau sudah sisa-sisa darah, misalkan tinggal flek-fleknya saja, maka bersedekah setengah dinar. 1 dinar itu sekitar 4 gram emas, 24 karat. Kalau misalkan 1 gramnya itu 900.000, maka 1 dinar ya sekitar 900 kali 4. Piro berarti? 3.800.000. Iya. 3.800.000. Enggak, 3.600.000. Songo 18 tambah 18 20 30 36 3.600.000. Itu 1 dinar. Kalau setengah dinar berarti 1.800.000. 1.800.000. Perkiraan ya sekitar segitu. Dan itu pendapatnya mazhab Syafi'i ya, dan juga yang sependapat dengan pendapat kedua mengatakan ya, tidak disunahkan untuk bersedekah. Ya, tidak disunahkan untuk bersedekah. Akan tetapi cukup hanya istighfar saja. Tidak disunahkan untuk bersedekah. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Ya. Namun dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan. Baik, hadis berikutnya 124. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa, bukankah Ustaz? Apabila haid al-mar'atu, seorang wanita, lam tusalli, tidak salat, wa lam tasum, dan tidak puasa, muttafaqun alaih fi hadis tawil, muttafaqun alaih, dalam hadis yang panjang. Baik, hadis berikutnya 124. Qala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa, bukankah idza apabila hadat haid, siapa al-mar'atu, wanita, lam tusalli, dia tidak salat, wa lam tasum, dan dia tidak puasa, muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim fi hadisin tawil, dalam hadis yang panjang. Hadis yang panjang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya aku tidak melihat seorang yang lebih menghilangkan akal laki-laki yang kuat akalnya melebihi wanita. Dan seterusnya, kemudian Nabi menyebutkan bahwasanya wanita itu memiliki 2 kekurangan. Ya. Kekurangan yang pertama kekurangan dalam agama, kekurangan yang kedua kekurangan dalam akal. Ya. Kemudian ketika ditanya bagaimana mereka kurang dalam agama, maka Nabi menjawab, alaisa idza hadat al-mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukan wanita itu kalau haid dia berarti enggak sholat dan juga enggak puasa, maka itu kekurangan dari agamanya wanita, karena dia tidak bisa beribadah secara full seumur hidupnya seperti laki-laki. Maka hadis ini menjadi dalil. Yang pertama, wanita haid dilarang sholat dan hukumnya haram. Wanita haid diharamkan sholat. Di mana Nabi mengatakan lam tusalli. Wanita haid diharamkan sholat. Dan juga yang semakna dengan sholat. Apa yang semakna dengan sholat? Sujud tilawah dan sujud syukur. Karena dia semakna dengan sholat. Maka juga tidak diperbolehkan sujud tilawah dan juga sujud syukur. Kalau misalkan dapat suatu hal yang menggembirakan, gimana mau sujud? Ya nggak usah sujud syukur. Cukup mengucap alhamdulillah saja. Nggak perlu sujud apa? Sujud syukur. Ya. Baik. Yang kedua, hadis ini menjadi dalil wanita haid diharamkan berpuasa. Wanita haid diharamkan berpuasa. Baik. Yang ketiga, wanita haid tidak diwajibkan mengqadha salat dan wajib mengqadha puasa. Wanita haid tidak diwajibkan mengqadha salat dan diwajibkan mengqadha puasa. Karena hadis yang lain. Ya, hadis yang lain, hadisnya Mu'adzah. Ya, hadisnya Mu'adzah dari Sayyidah Aisyah ketika tanya kepada Sayyidah, kenapa wanita haid itu enggak ngodok salat tapi ngodok puasa?
Sayyidah Aisyah mengatakan bahwanya kunna yusibuna dzalika fanu'maru bi qada'i shalah wa lam fanu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Nah, kami pun diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadisnya riwayat Muslim. Maka itu diambil dari hadis yang lain. Oke, berikutnya. Hadis ke-125. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ya kata lamma ketika jina kami tiba. Sarif. Itu aku sedang haid. Faqala kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali lakukanlah ma yaf'alu apa yang dilakukan al-haju orang yang haji. Ghaira alla tatufi selain Ghaira selain Allah janganlah kamu bertawaf bil baiti dengan di Ka'bah. Hatta hingga tathuri kamu suci. Muttafaqun alaih. Fi hadisin dalam hadis tawilin yang panjang. Baik, hadis yang berikutnya 125 qala wa Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat beliau mengatakan lamma ketika Cina kami datang sarif ini sama salah satu tempat ya. Salah satu tempat apa namanya? Coba lihat sini. Ya, salah satu tempat antara Mekah dan Madinah. Ini kisah hajinya Nabi. Ya, hajinya Nabi. Ya. Haji wada ketika mengajak Sayyidah Aisyah, kemudian sebelum nyampe Mekah Sayyidah Aisyah haid ternyata. Beliau haid. Ya. Maka Nabi mengatakan if'ali, lakukan, tetap lanjut aja kamu Sayyidah Aisyah. Ini kan sudah ihram dari Madinah. Mau ke arah Mekah, mau haji rencananya. Di tengah jalan belum nyampe Mekah, haid. Maka Sayyidah Aisyah sedih. Maka Nabi mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj. Kerjakan semua yang dilakukan oleh jamaah haji. Kamu bisa ke Arafah, kamu tetap ke Muzdalifah, kamu tetap ke Mina, lempar jumroh. Semua kerjakan. Ghaira kecuali alla tatufi bil bait, jangan tawaf. Maka pas tawaf, beliau enggak tawaf. Nunggu sampai suci. Makanya setelah itu kan diceritakan beliau nunggu sampai suci, akhirnya pas suci langsung tawaf rukun, tawaf haji, tawaf wajib, tawaf rukun. Kemudian Sayyidah Aisyah kurang puas. Berarti saya cuma haji saja. Saya ingin umrah juga, ya, umrah juga. Maka Sayyidah Aisyah maka Nabi mengatakan, ya, memerintahkan pada saudaranya Sayyidah Aisyah yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, suruh kan habis tahalul dari haji, suruh keluar ke Tanim. Tanim itu daerah di luar haram Mekah. Ihram lagi, ihram umroh. Kemudian masuk ke haram lagi, tawaf umroh, sa'i, tahalul lagi. Habis itu selesai. Ya, maka di sini intinya di sini, nah Sayyidah Aisyah dilarang untuk tawaf bil bait hatta tadhuri sampai kamu suci. Sampai kamu suci. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Fi haditsin tawil dalam hadis yang panjang ini karena hadis haji. Hadis tentang haji. Baik, maka hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya haram bagi wanita haid untuk tawaf. Haram bagi wanita haid untuk tawaf karena Nabi mengatakan, "Ghaira alla tatufi bil bait." Kecuali tawaf, kamu enggak boleh. Maka tawaf bagi wanita haid haram hukumnya. Baik tawaf wajib atau tawaf sunnah. Tawaf wajib seperti tawaf haji, tawaf ifadah atau tawaf umroh. Umroh kan nggak mungkin umroh nggak ada tawafnya. Ya, mereka umroh berarti. Atau tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu misalkan apa? Seperti tawaf kudum. Tawaf kudum itu orang yang datang ke Mekah dianjurkan untuk tawaf. Atau tawaf wada. Tawaf wada itu orang yang mau meninggalkan tanah haram, meninggalkan Mekah, silakan dia keluar. Dan tawaf wada, tawaf yang maksudnya dia mau meninggalkan tanah haram, mau keluar itu enggak harus ihram. Jadi dia pakai pakaian biasa pun boleh. Ya. Maka wanita yang haid diharamkan untuk tawaf, baik tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Kecuali hanya sedikit pendapat yang syadz dari sebagian ulama, ya sedikit sekali para ulama yang mengatakan boleh. Ya, ada yang mengatakan apa? Boleh. Ya, boleh untuk tawaf di itu. Tapi ini pendapat yang nyeleneh ya. Keluar dari pendapat jumhur para ulama. Para ulama. Baik.
Hadis berikutnya. Berikutnya 126 Wan Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwasanya dia sa'ala, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu, apa yang boleh lirrajuli, untuk seorang laki-laki, min imra'atihi, dari wanitanya, wahya, dan dia haidun, sedang haid. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fauqal izari, apa yang ada di atas sarungnya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa dha'afahu, dan mendhaifkannya. Baik. Hadis berikutnya, hadis Mu'ad bin Jabal. Qala an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sa'ala Nabi, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yahillu, apa yang halal, lirrajuli, bagi seorang laki-laki, min imraati, dari istrinya, wa hiya haidun, dan dia sedang haid. Ini tadi ya hadis yang sudah saya sampaikan ya. Faqala, maka Nabi mengatakan apa? Ma fauqal izar, apa yang ada di atas kain sarung. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud, dan Abu Dawud mendhaifkan hadis ini. Jadi hadisnya Mu'ad bin Jabal ini dhaifkan oleh Abu Dawud. Dhaifkan oleh Abu Dawud. Akan tetapi makna hadis ini sahih. Karena ada hadis yang lain, ya, ada hadis yang lain, ya. Hadisnya Haram bin Hakim. Hadisnya Haram bin Hakim. Itu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tapi hadisnya sahih. Jadi ini ada dua perawi ya. Ada Mu'ad bin Jabal, ada Haram bin Hakim. Hadisnya Mu'ad bin Jabal isinya sama. Isinya laka ma fawqal izar atau ma fawqal izar. Isinya sama. Cuma hadisnya Abu Dawud dengan sanadnya itu dhaif. Tapi hadisnya Haram bin Hakim itu sahih. Ya, disahihkan oleh Al-Arnaud dan juga Ibnu Mulakin dan banyak para ulama. Baik, aku lihat hadis ini yang dibawakan oleh Ibnu Hajar ini dhaif. Ini dhaif. Tapi sebenarnya ada hadis yang lain sebenarnya lebih sahih. Tapi wallahu alam kenapa beliau membawa hadis yang dhaif. Bisa jadi ini indikasi dari beliau bahwasanya beliau memang memilih pendapat yang pertama tadi, bahwasanya tidak diharamkan kecuali jima saja. Tidak diharamkan kecuali jima saja. Ya, landasannya Pak, karena di sini beliau membawakan, kenapa beliau membawakan riwayat yang dhaif? Kenapa nggak menawar riwayat yang sahih? Dan di sini beliau membawa hadis ini pas di rumpun hadis hal-hal yang diharamkan pada wanita haid. Maka ini indikasi kuat bahwasanya memang Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz beliau memilih pendapat bahwasanya apa? Bahwasanya wanita haid dihalalkan semuanya kecuali jima saja. Dan ini adalah pendapat pilihan sebagian daripada ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Nawawi. Tapi pendapat resminya mazhab Syafi'i, tetap diharamkan jima plus berjumbu antara pusar sampai lutut. Maka aku lihat hadis ini menjadi dalil utama, ya, dengan sanad yang sahih, bukan sanad yang dhaif ini. Tentang apa? Tentang keharaman berjumbu bagi wanita yang haid atau terhadap wanita yang haid antara pusar sampai lutut. Ya. Baik, berikutnya. Hadis 127 Wan Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, kanatin nufasa'u, adalah orang yang nifas. Taqa'udu, duduk, ala ahdi, di atas ahdi, zaman. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da, setelah nifasnya, arba'ina yauman, adalah 40 hari. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan oleh yang 5 illan Nasa'i, kecuali Nasa'i, wal lafdhu, dan lafaz li Abi Dawud, milik Abu Dawud, wa fi lafdhin, dan dalam lafaz lain, lahu, darinya juga, walam, dan tidak, ya'murha, memerintahkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salati, dengan mengqada salat an-nifasi, untuk nifas. Baik. Wasahahul Hakim, dan misalnya Hakim. Pembahasan yang terakhir di bab ini adalah tentang nifas. Dia cuma membawakan satu hadis saja. Qal musannif rahimahullah wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, kanatin nufasa, bahwasanya para wanita yang nifas,
Taq'udu, dia duduk. Maksudnya duduk di sini adalah dia terhalang dari ibadah normal. Maksudnya menganggap ya atau menunggu nifas gitu. Taq'udu dari ini menunggu selesai masa nifas. Ala ahdi Rasulillah, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da nifasnya, setelah nifasnya arba'ina yauman, 40 hari. Rawahul khamsah, hadis riwayat ini, illa Nasai, kecuali An-Nasai, wal lafdhu li Abi Dawud, dan lafaz ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wa fil lafdhin lahu, dan lafaz yang lain, walam ya, dan lafaz bagi Abu Dawud, walam ya'murha, dan Nabi, walam ya'murhan Nabi, dan tidak memerintahkan wanita yang nifas. An-Nabi siapa? Nabi yang memerintahkan. Tidak memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadha'i salati nifas, dengan mengqadha salatnya nifas. Berarti sudah dimaklumi bahwasanya orang yang nifas tidak salat. Tidak salat. Karena kan di sini tidak memerintahkan qadha. Jelas sebelumnya memang enggak salat kan gitu. Tapi di sini bedanya beliau tidak memerintahkan qadha. Wasahul Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim. Maka hadis ini membahas satu pembahasan tentang yang pertama, tentang jumlah masa nifas. Ini hadis ini mengatakan ba'da nifasi arba'ina yauman, selama 40 hari. Maka di hadis ini menjadi dalil sebagian ulama yang memandang bahwasanya batas maksimal nifas adalah 40 hari. Batas maksimal nifas 40 hari. Pendapat pertama. Jadi pendapat pertama ya, batas maksimal nifas adalah 40 hari. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya adalah hadis ini. Pendapat kedua, dan ini pendapat mazhab Syafi'i, mengatakan batas maksimal nifas adalah 60 hari. Batas maksimal nifas adalah 60 hari. Berlandaskan apa mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i berlandaskan dari penelitian yang beliau lakukan terhadap wanita yang pernah nifas. Ternyata ada wanita-wanita yang nifas lebih dari 40 hari. Dan ketika dilihat nifasnya wanita itu ada yang sampai 60 hari. Dan itu beberapa wanita, dan beliau teliti itu. Maka maksimal berarti wanita nifas maksimal 60 hari. Tapi bagaimana menjawab hadis ini kalau gitu Imam Syafi'i? Hadis ini jawabannya adalah hadis ini bagi kebiasaan atau keumuman atau normalnya wanita nifas. Normalnya wanita nifas. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau normal memang 40 hari. Tapi kadang ada wanita yang nifas sampai 60. Dan itu maksimal. Ya. Baik. Nah, apakah ada batas minimal? Sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tidak ada batas minimal. Tidak ada batas minimal. Ya. Imam Syafi'i mengatakan ada batas minimalnya. Apa batas minimal? Yaitu lahdoh, sebentar. Maka meskipun darah itu keluar sebentar saja, ya, darah itu misalnya keluar sebentar ya, maka dia dianggap darah nifas. Maka konsekuensi hukum dari masalah batas maksimal tadi bagaimana? Ya, dilihat kalau misalkan hari 40 masih keluar darah ya. Hari 41, 42, 43 masih keluar darah. Bagi wanita yang habis lahiran. Dalam mazhab Syafi'i masih dianggap nifas. Ya, dalam mazhab Syafi'i dianggap nifas. Bagi mazhab yang lain dianggap sudah tidak nifas lagi. Istihadhah nifas. Ya. Itu konsekuensi hukum dari hal tersebut. Pendapat kedua, pelajaran kedua dari hadis ini, bahwasanya diharamkan bagi wanita yang haid, diharamkan bagi wanita nifas diharamkan bagi wanita yang nifas hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Sama, semuanya sama. Diharamkan bagi wanita yang nifas apa-apa yang diharamkan bagi wanita haid. Persis. Ya. Tidak ada yang terbuang. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya qiyas dan juga isyarat dari hadis ini. Pelajaran terakhir dari hadis ini bahwasanya wanita yang nifas tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan, tapi tetap mengqadha puasa seperti nifas persis. Demikian, wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana